Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sword and Fairy. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, peperangan sedang terjadi. Klan siluman menyerang sehingga rakyat menjadi menderita. Sekte King Hua sebagai pemimpin dari 8 sekte di dunia sedang bertarung melawan klan siluman. Akhirnya mereka menggunakan 2 pedang legenda yang sangat kuat yang melambangkan Yin dan Yang yang bernama Pedang Wangsu dan Pedang Sihe. Peperangan itu berlangsung sangat lama sehingga saat sedang kritis, tiba-tiba Su Yu menarik pedang Wangsu miliknya akibat melihat suaminya terluka saat berperang. Pedang Sihe tidak mampu bertahan sendirian yang mengakibatkan pemilik dari pedang tersebut terkena serangan balik dari pedang Sihe. Su Yu bersama suaminya pergi meninggalkan peperangan itu, mengakibatkan sekte King Hua mengalami kekalahan melawan klan siluman. Su Yu bersama suaminya yang bernama Yun Tian King berikut pedang Wangsu menghilang dari dunia bela diri dan tidak tahu keberadaannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya di sebuah puncak gunung, tinggallah seorang bocah yang sangat nakal. Bahkan semasa hidupnya tidak pernah keluar dari puncak gunung tersebut. Hari-harinya dihabiskan untuk bermain dan mengerjai siluman babi di sana. Satu-satunya teman yang ia miliki. Tak lama kemudian, ayahnya datang menolong di saat bocah tersebut hampir saja terjatuh saat bergelantungan. Sang ayah bernama Yun Tian King. Suaminya Su Yu, dan bocah itu adalah anaknya bernama Yun Tian He. Sang ayah memberikan perintah kepada siluman babi untuk selalu mengawasi anaknya, sebab Tian He dilarang keras meninggalkan puncak gunung tersebut. 世界只有青鸾凤。为什么？回去进总思过，还有下次，不止这些。看好他。 Sampai ia pun tumbuh dewasa, Tian He menghabiskan hidupnya di puncak gunung, tidak pernah sekalipun melihat dunia luar. Di waktu bersamaan, seorang wanita cantik bernama Lingsa memanjat tebing untuk bisa sampai ke puncak gunung. Karena ia memiliki sebuah misi dari majikannya untuk menemukan keberadaan pedang Wangsu. Di waktu bersamaan, Tian He terus mengejar dan mengerjai siluman babi beserta anak siluman babi di sana. Hingga tak lama kemudian, ia tak sengaja melihat seseorang sedang memanjat tebing. Ling San menganggapnya pemuda primitif yang diceritakan banyak orang yang tinggal di puncak gunung. Sedangkan Tian He justru salah paham dan mengira ia adalah siluman babi yang sedang menyamar untuk mengelabuhinya. Ia pun dengan sengaja membuatnya terjatuh. Beruntung, Lingsa masih selamat dan berpijak ke sisi tebing. Karena hal itu, ia pun menjadi kesal karena harus memanjat tebing itu lagi. Di malam harinya, Tian He meminta maaf kepada sang ayah karena dengan sengaja membuat siluman babi terjatuh dari jurang, bahkan menangkap anaknya di sana dengan alasan siluman itu sulit diatur. Siapa sangka Yun Tian King, ayahnya tersebut, sudah lama meninggal dunia. Selama ini ia hidup sendirian dan berpegang teguh dengan pesan almarhum ayahnya yang meminta ia tetap berada di puncak gunung sampai kapanpun. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah luar. Karena penasaran, ia pun segera pergi mengecek. Ternyata pintu goa tempat makam ayah dan ibunya telah hancur. Ia pun menjadi sangat marah dan mengira ini perbuatan siluman babi. Setelah masuk ke dalam, tanpa ragu, Tian He melepaskan serangan menggunakan pedangnya yang dijadikan anak panah ke arah Lingsa yang masih ia kira itu siluman babi yang sedang menyamar.
Karena hal tersebut, perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi akibat kesalahpahaman itu. Tidak ingin dibunuh olehnya, Lingsa memilih kabur dari sana. 我也懒得跟你废话。烟雨多欢。 Tianhe berusaha mengejar, namun justru mereka kembali bertemu di saat Lingsa tak sengaja terjatuh melewati perosotan. Dari sinilah kesalahpahaman itu akhirnya selesai setelah Lingsa menjelaskan semuanya kalau ia bukanlah siluman babi, melainkan seorang wanita cantik di kotanya. Menyadari hal itu, Tianhe sangat terkejut. Bagaimana tidak, karena tidak pernah keluar dari puncak gunung, ia baru pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita. Bahkan ia pun sangat canggung untuk menyentuhnya. Di saat Lingsa meminta bantu untuk berdiri. 愣着干什么？扶我一把！ 女人的肌肤是不能碰的。 Di saat ia menanyakan maksud dan tujuannya datang ke puncak gunung, tiba-tiba siluman babi mengikat mereka berdua. Di waktu bersamaan, mereka merasakan aura pembunuh datang ke sana. Dengan cepat, siluman babi pergi untuk mengecek dan membiarkan mereka berdua masih dalam posisi terikat. Momen itulah cikal bakal hubungan mereka berdua akan berlanjut ke depannya. Menggunakan pemantik api yang disimpan oleh Lingsa di dalam sakunya, tali itu pun berhasil dilepaskan. Karena polos dan belum tahu apa-apa, Tianhe langsung memuji kecantikannya yang membuat Lingsa tersipu malu. Mereka pun lalu keluar untuk mengecek situasi. Ternyata aura pembunuh yang dirasakan berasal dari roh penjaga goa tersebut yang bernama Kui Zhao. Pertarungan lalu terjadi di sana. 以为软跟我块是啥？咱们那这么强， 连胜速练，不坚不摧。 Sehingga di saat Tianhe menggunakan pedang peninggalan ayahnya, tiba-tiba Kui Zhao berhenti menyerang dan memberikan hormat. Bahkan ia meminta maaf karena tidak tahu Tianhe adalah anaknya Yun Tianqing. 告退。 Setelah itu, fokus Lingsa teralihkan sebuah pintu masuk yang tersegel. Awalnya Tianhe sempat melarang ia masuk ke dalam, namun hal itu tidak diperdulikan. Kemudian ia pun sujud memberikan hormat, yang ternyata tempat itu adalah makam kedua orang tuanya. Melihat itu, Lingsa merasa bersalah karena memaksa masuk. Pantas saja Tianhe sejak awal melarangnya masuk ke sana. Lalu kemudian Tianhe membuka peti tersebut dan melihat jasad kedua orang tuanya masih utuh. Disebabkan ruangan itu sangatlah dingin yang membuat jasadnya menjadi awet. Tanpa sengaja mereka melihat tulisan sebuah puisi dan membacanya. Tianhe menyadari puisi tersebut ditulis oleh ayahnya sendiri. Seketika pedangnya langsung berubah. Lingsa mencoba memegang karena penasaran, namun pedang itu sangatlah dingin dan ia sulit melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah sinar memancar tembus sampai ke atas gunung, yang membuat keberadaan pedang Wangsu yang selama ini hilang disadari oleh klan siluman. Salah satunya, siluman penghisap mimpi yang bernama Feng Xi dan Wen Yu. Misi klan siluman selama ini menghancurkan pedang tersebut. Tidak hanya itu, pedang Sihe yang berada di sekte King Hua juga ikut bereaksi dengan memberikan tanda. Semua murid menyadari itu merupakan tanda kalau pedang Wangsu telah bangkit kembali. Tak lama kemudian, ketua sektenya datang ke sana, ia bernama Su Yao. Dengan segera ia memasuki goa terlarang tempat tersimpannya pedang Sihe dan pedang Wangsu. Terlihat tempat itu terbagi dua, satunya dingin dan satunya lagi panas. Pedang Sihe terus memancarkan sinar panas yang dilihat oleh Su Yao. Di sana juga ada seorang pria yang tersegel bernama Yun Lei, pemilik pedang Sihe yang ternyata masih hidup. Ia pun terus menyebut nama Su Yu, namun setelah melihat yang datang adalah Su Yao, ia menjadi marah dan sangat membencinya. Melihat itu, Su Yao hanya bisa bersedih.
Sementara Tianhe merasa bersalah akibat ulahnya, kini goa tersebut telah hancur. Ia takut ayahnya akan mendatangi ia di dalam mimpi untuk memarahinya. Akibat peristiwa itu, Lingsa akhirnya sadar kalau pedang yang dibawa oleh Tianhe merupakan pedang Wangsu yang ia cari selama ini. Ia pun mulai memikirkan cara untuk mencurinya. Sementara itu kita diperlihatkan seorang master berambut putih memberikan sarung pedang kepada pasukannya yang bernama Zhao dan memerintahkan Zhao untuk segera merebut pedang Wangsu yang telah bangkit dan disimpan ke dalam sarung pedang tersebut. 带人去空山青鸾峰，将剑取回。遵命。 Di malam hari, Lingsa mencoba mengulik informasi pedang tersebut untuk memastikan kebenarannya. Namun sayang karena tidak tahu apa-apa, Tianhe menjawab itu adalah pedang. Berulang kali, Lingsa bertanya nama pedang itu, tetap saja dijawab itu adalah pedang, yang membuatnya menjadi sangat kesal. Ditambah lagi, Tianhe tanpa merasa bersalah menggunakannya sebagai alat untuk membakar ayam, seperti tidak berharga. Sudah lama bertemu, mereka belum mengenal satu sama lain. Mereka pun saling berkenalan. Seketika, Tianhe sedikit terharu karena Lingsa memanggilnya, sebab ia adalah orang pertama yang memanggilnya selama ia hidup di puncak gunung tersebut. Maka dari itu, Tianhe memutuskan Lingsa adalah teman pertamanya. Lingsa mencoba meminjam pedang tersebut, tetap saja ia tidak bisa memegangnya karena sangat dingin dan membuatnya tiba-tiba pusing. Sementara itu, Su Yao, ketua sekte Qinghua, memerintahkan anak buahnya bernama Xuan Ying untuk mendapatkan pedang Wangsu yang telah bangkit, apapun caranya, sebelum pedang itu jatuh ke tangan klan siluman. Dan satu hal lagi, jangan sampai masalah ini diketahui oleh para guru dan para tetua di sekte Qinghua. Sementara itu, Lingsa terus memperhatikan Tianhe yang memegang pedang tersebut. Ia berpikir keras cara bagaimana membawanya kabur. Sesaat, Tianhe bermimpi, yang dimana sang ayah memberikan papan nama miliknya kepada Tianhe untuk dijaga. Sebab sang ayah akan masuk ke dalam goa menemani ibunya yang telah lama meninggal. Semenjak hari itu, Tianhe tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya sampai meninggal dunia. Setelah terbangun, ternyata hari sudah pagi. Ia melihat pedangnya beserta Lingsa sudah menghilang. Rupanya, Lingsa membawa kabur pedang itu yang diikat menggunakan kain. Namun tetap saja kepalanya terasa pusing. Lalu tiba-tiba datang dua pasukan yang tak lain itu adalah Zhao yang diperintahkan oleh seorang master berambut putih kemarin. Tianhe yang menyadari aura pembunuh segera pergi keluar dan melihat siluman babi sedang berhadapan dengan dua orang pasukan tersebut. Lalu pertarungan pun tak dapat dihindari. Melihat Tianhe terpojok, Lingsa melempar pedang itu kepadanya. Kedua pasukan di sana semakin ingin merebutnya. Yang disadari oleh mereka itu adalah pedang Wangsu. Serangan kembali dilancarkan. Namun naas, siluman babi tidak bisa menghindar dan terkena serangan mereka. Melihat itu, membuat Tianhe menjadi sangat marah. Ia pun menggunakan teknik sihir untuk mengaktifkan segel formasi menggunakan pedang tersebut. Sebelum mati, siluman babi menceritakan pesan terakhir ayahnya. Kita pun flashback ke masa lalu. Sang ayah di kala itu menyuruh siluman babi menjaga Tianhe bukan tanpa alasan. Ternyata Tianhe memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di tubuhnya. Namun kekuatan itu masih tersegel. Apabila ia pergi ke dunia luar, takutnya banyak orang yang akan mengetahui hal itu, yang justru akan membahayakan nyawa Tianhe. Karena kekuatannya pasti akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk membuat kekacauan.
Itulah alasan kenapa ayahnya sangat melarang ia meninggalkan puncak gunung. Setelah berkata seperti itu, siluman babi meninggal dunia. Anaknya menjadi dendam dan marah karena tidak terima. Ayahnya tewas terbunuh. Ia pun pergi meninggalkan puncak gunung untuk membalaskan dendam kepada pasukan yang telah membunuh ayahnya. Di waktu bersamaan, Su Yao, ketua sekte Qinghua, menyuruh Xuan Ying untuk segera bertindak dan harus menggunakan topeng agar identitasnya tidak ketahuan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Lagi dan lagi, Tian He tidak menemukan Lingsa di kamar. Namun sekarang, pedangnya tidak hilang, melainkan papan roh nama milik ayahnya yang kini telah menghilang. Ternyata, Lingsa sengaja mencurinya dengan maksud supaya bisa membujuk Tian He untuk turun gunung bersamanya. Hanya dengan begitu, ia bisa meminta majikannya mengambil pedang Wangsu secara langsung. Mereka berdua pun lalu bertemu. Namun secara bersamaan, kedua pasukan kemarin datang kembali. Pedang itu memang berhasil direbut oleh Zhao, namun Zhao tidak mampu untuk memegangnya. Oleh karena itu, ia pun hendak memasukkannya ke dalam sarung pedang yang sudah dipersiapkan. Untung saja, Lingsa berhasil menghancurkan sarung tersebut, sehingga memberikan kesempatan kepada Tian He untuk merebut pedangnya kembali. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang membantu mereka menghadapi kedua pasukan tersebut. Ia bernama Ziying, murid senior dari sekte Qinghua. Melihat itu, Lingsa segera membawa Tian He kabur dari sana agar tidak terlibat. Sesaat, Ziying menyadari pasukan itu sepertinya berasal dari sekte Qinghua. Karena takut ketahuan, kedua pasukan tersebut segera kabur. Sementara itu, Tian He merasa heran kenapa banyak orang yang datang ingin merebut pedangnya. Dan satu hal lagi, kenapa ia mencuri papan roh nama milik ayahnya. Lingsa pura-pura mengaku kalau ia ingin melindunginya saja, karena ia sadar banyak orang yang datang ingin merebut pedangnya dan papan nama ayahnya. Tian He yang polos justru percaya dan berterima kasih. Lingsa mengajak ia turun gunung dalam mencari informasi mengenai pedang peninggalan ayahnya tersebut. Tian He akhirnya setuju dan bersedia pergi bersamanya. Setelah turun gunung dan berada di sebuah desa, Tian He yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, main asal ambil saja barang jualan milik pedagang. Lingsa berusaha menjelaskan kalau apa yang ia ambil harus dibayar menggunakan uang. Di waktu bersamaan, terdapat siluman penghisap mimpi yang menyamar menjadi warga untuk mengawasi pergerakan Tian He dan pedang tersebut. Kemudian mereka berdua singgah makan di sebuah kedai. Lingsa sesaat menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena ia hendak pergi menemui temannya. Sementara itu, Zhao kembali melapor kepada master berambut putih kalau ia telah gagal, bahkan tangannya terluka dan membeku akibat memegang pedang tersebut. Tidak hanya itu, Ziying juga datang menghentikannya dan seperti melindungi pedang Wangsu. Dari sinilah kita mengetahui Zhao merupakan salah satu guru besar di sekte Qinghua. Namun untuk masternya di sana masih belum diketahui. Kembali ke Tian He, ia sangat senang bertemu lagi dengan Ziying, pendekar yang baru saja menolongnya. Ziying di sana ingin melihat pedang yang dibawanya itu. Awalnya Tian He hendak menunjukkan, namun tiba-tiba Lingsa datang ke sana menghentikannya dan berkata ia dilarang menunjukkan pedang tersebut kepada orang yang tidak dikenal. Secara bersamaan, Ziying merasakan aura siluman dan segera mengejarnya. Di sekte Qinghua, Su Yao, ketua sekte, mengumpulkan keempat guru besar untuk mengabarkan karena pedang Wangsu telah bangkit, menyebabkan Yun Lei, pemilik pedang Sihe, juga terbangun dari komanya. Su Yao meminta keempat guru besarnya ini untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dan harus tetap berada di sekte.
Tanpa sengaja, Su Yao melihat tangan milik guru Zhao terluka dan membeku yang seperti diakibatkan memegang pedang Wangsu. Ia pun curiga guru Zhao diam-diam ingin merebut pedang itu. Di tempat lain, mereka berdua sedang menonton pertunjukan opera. Namun sesaat, Tian He sangat marah karena cerita yang ditampilkan seperti menjelek-jelekan ayahnya. Seketika seluruh warga desa mengetahui ia adalah anaknya Yun Tian King, seseorang yang dianggap penjahat dan anak durhaka. Maka dari itu diusir dari desa tersebut. Tak lama kemudian, kepala desa datang ke sana mengusir Tian He. Jangan pernah kembali lagi ke desa itu. Tiba-tiba dari arah belakang, Wen Yu, siluman penghisap mimpi, menampakkan dirinya yang sedari awal menyamar menjadi warga. Semua orang pun lari ketakutan. Tidak ingin nyawa seluruh warga desa dalam bahaya, Tian He bertarung melawannya. Namun sayang karena Lingsa berhasil ditangkap, membuat ia menjadi lengah dan ikut ditangkap juga. Lagi-lagi, Zi Ying datang membantu dan berhasil memukul mundur siluman tersebut. Wen Yu lalu menggunakan sisiknya untuk menyerang. Dengan cepat, Tian He melindungi Lingsa. Wen Yu segera melarikan diri, disusul oleh Zi Ying yang segera mengejarnya. Seluruh warga desa lalu keluar. Dari sinilah mereka sadar kalau apa yang baru saja mereka lakukan adalah salah dan segera meminta maaf kepada Tian He. Meskipun baru saja mereka menjelek-jelekan ayahnya dan mengusirnya, namun Tian He tetap melindungi mereka. Karena hal tersebut, Tian He dianggap oleh seluruh warga desa sebagai sang penyelamat. 反正千万别这样。 Sementara itu, Wen Yu yang terluka parah memilih bersembunyi di dalam danau tersebut. Disusul oleh Zi Ying yang terus mengejarnya, namun ia gagal menemukan keberadaannya yang tiba-tiba menghilang. Sedangkan mereka berdua memilih beristirahat di bawah pohon. Lingsa mencoba menyalakan api dengan cara kuno. Tian He lantas tertawa, sampai mati pun api itu tidak akan menyala karena kayu yang digunakan sedang basah. Ia pun pergi untuk mencari kayu kering. Hal itu dimanfaatkan oleh Lingsa untuk segera mengirim sebuah pesan secara diam-diam kepada majikannya kalau ia akan membawa Tian He beserta pedang itu ke kota Suyang. Tanpa sadar, anak siluman babi sedang memperhatikannya. Setelah api menyala, mereka pun beristirahat. Di sana Lingsa mengajaknya pergi ke kota Suyang untuk menemui temannya yang kemungkinan tahu identitas ayah dan pedangnya itu. Tanpa curiga sedikit pun, Tian He setuju untuk pergi ke sana. Di waktu bersamaan, Xuan Ying mendapatkan pesan yang ternyata dari Lingsa yang menyuruh ia datang ke kota Suyang dan mengambil sendiri pedang tersebut. Dari sinilah kita mengetahui majikannya adalah Xuan Ying. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah mereka bangun dari tidur, Tian He sangat senang melihat anak siluman babi datang ke sana. Dengan segera, siluman babi itu menceritakan apa yang sudah ia lihat tadi malam dan menuduh Lingsa sedang berencana merebut pedangnya itu secara diam-diam. Lingsa berusaha mengeles kalau ia mengirim pesan untuk temannya agar bertemu di kota Suyang. Tian He mencoba menepis tuduhan dari siluman babi tersebut dan lebih percaya kepada Lingsa. Tak lama kemudian, Feng Xi, siluman penghisap mimpi, datang ke sana untuk merebut pedang Wangsu. Tanpa basa-basi, Tian He langsung menyerang dan berhasil menyegel sebelah tangannya menggunakan pedang Wangsu. Namun siluman itu tiba-tiba menggunakan teknik Kage Bunshin untuk membela diri dan kembali menyerang. Tak lama kemudian, Zi Ying datang membantu mereka. Ia pun berhasil menyegel Feng Xi menggunakan sihir pedangnya. Lalu setelah itu, Wen Yu datang ke sana untuk menolong kekasihnya, sehingga pertarungan pun kembali terjadi.
Lalu pada saat Wen Yu hampir dibunuh oleh Zi Ying, Feng Xi datang melindunginya. Ia pun menyuruh Wen Yu untuk segera pergi. Zi Ying melepaskan serangan yang berakhir Feng Xi tewas terbunuh. Singkatnya, Lingsa mengalami luka cukup serius akibat pertarungan tadi. Zi Ying menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka di tubuh Lingsa. 这招好厉害！ Sebagai ucapan terima kasih, Tian He bersedia menunjukkan pedangnya. Zi Ying segera memeriksa dan menyadari itu adalah pedang Wangsu, pedang legenda yang dicari selama ini, yang menyimpan kekuatan sangat luar biasa. Sayangnya, satu-satunya orang yang bisa memegang pedang itu hanyalah Tian He. Maka dari itu, Zi Ying tidak berniat untuk merebutnya. Ia pun memegang pundak Tian He dan merasakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya begitu kuat. Ia pun merasa heran siapa dirinya. Padahal ia tidak jago dalam bela diri, namun kenapa ia memiliki kekuatan spiritual sebesar itu. Lantas, Zi Ying membuka sebuah formasi untuk menguji seberapa tinggi kekuatan spiritual di tubuh mereka. Diketahui di dunia ini ada 7 tingkatan kekuatan spiritual. Yang paling tinggi adalah tingkat 7. Lingsa mencoba dan ia berada di tingkat pertama yang menunjukkan kekuatan spiritualnya sangat rendah. Namun di saat Tian He mencoba, tiba-tiba formasi itu tidak bisa mendeteksi kekuatan spiritualnya yang membuat Zi Ying merasa heran sebab itu baru pertama kali terjadi. Saat ini mereka belum tahu Tian He memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sayangnya kekuatan itu masih tersegel dan Tian He sengaja merahasiakannya sebab ia sendiri belum tahu cara melepaskan segel tersebut. 干什么？ 林莎， Lalu kita diperlihatkan pemimpin siluman penghisap mimpi yang bernama Baike. Karena kedua anak buahnya, yaitu Feng Xi dan Wen Yu, telah gagal mendapatkan pedang Wangsu, ia pun dengan sengaja membangkitkan kembali seorang raja yang telah mati sejak ribuan tahun yang lalu, yang bernama Raja Yunan. Alasan ia melakukan itu untuk memperdayanya agar memuluskan semua rencana untuk mendapatkan pedang tersebut. Karena telah dibangkitkan, Raja Yunan bersedia menerima perintah dari Baike. Kemudian Baike menghampiri Wen Yu. Di sana, Wen Yu masih bersedih atas kematian Feng Xi yang dibunuh oleh murid senior sekte Qinghua, yaitu Zi Ying. Di sana Baike justru marah kepadanya karena mencampurkan urusan percintaannya terhadap misi mereka saat ini yang menyebabkan kegagalan. Baike bisa membangkitkan kembali Feng Xi, kekasihnya tersebut, namun dengan satu syarat. Apapun caranya, Wen Yu harus bisa mendapatkan pedang Wangsu. Apabila kembali gagal, ia tidak akan menghidupkan Feng Xi kembali. Mendengarkan itu, Wen Yu siap melakukan perintah meskipun harus berkorban nyawa. Sementara mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Sesaat, Lingsa mengingatkan kalau Tian He dilarang menunjukkan pedangnya itu kepada siapapun. Tian He bersedia mengikuti perkataannya. Namun apabila Lingsa dalam bahaya, ia lebih mengorbankan pedang itu daripada harus kehilangannya. Seketika, Lingsa langsung terdiam dan merasa tersanjung. 除非什么？ Tak lama kemudian, Zi Ying kembali mengejar mereka, yang ternyata ia hendak menghentikan siluman akar pohon yang hampir menyerang mereka berdua. Dengan segera, Tian He menghentikannya, sambil menjelaskan tidak semua siluman itu jahat. Ia pun mencoba berbicara kepada siluman pohon di sana, dan seketika akar pohon tersebut langsung menghilang. Tian He berkata, siluman pohon tidak berniat menyakitinya, namun ia takut akan kehadiran mereka. Melihat itu,
Ziying kembali dibuat tidak percaya karena ternyata tanpa disadari apa yang dilakukan oleh Tianhe barusan merupakan ilmu cenayang. Ilmu yang memungkinkan seseorang mampu berbicara dengan tumbuhan, dan ilmu tersebut hanya dimiliki oleh seseorang basis kultivasinya tingkat 7. Sesaat, Tianhe melihat tanda pengenal milik Ziying yang saat ia dekatkan, gambar di kalung miliknya sama percis dengan gambar di tanda pengenal milik Ziying. Setelah mengetahui ibunya bernama Suyu dan ayahnya Yun Tianqing, Ziying sesaat teringat di masa lalu. Ternyata Yun Tianqing dicap sebagai pengkhianat sekte Qinghua karena sebagai penyebab kegagalan sekte Qinghua mengalahkan klan siluman 19 tahun yang lalu. Tianhe mulai curiga ibu dan ayahnya mungkin saja berasal dari sekte Qinghua. Ziying tidak mau menjawab dan memilih pergi. Singkat cerita, mereka telah tiba di kota Suyang. Tianhe tak sengaja melihat kendi arak yang jatuh dan pecah. Ia pun menghampiri dan mencium aromanya yang begitu wangi. Lingsa berusaha menghindarinya dengan arak karena sedikit saja ia meminumnya akan membuat ia tidak sadarkan diri. 这闻起来比百草银杏珠还香。 Lingsa lalu membawanya pergi dan meminta ia untuk menunggu sebentar di sana sebab ia ingin pergi menemui temannya. Dan tak lain, orang yang ingin ia temui adalah Suan Ying. Di sanalah kita mengetahui alasan Lingsa membantunya karena Suan Ying berjanji akan memberikan pil keabadian yang dibutuhkan oleh Lingsa saat ini. Di sana, Lingsa meminta satu hal, yaitu jangan melukai Tianhe, cukup mengambil pedangnya saja. 子英， 你认识他？ Kembali ke Tianhe, ia dihampiri oleh Ziying yang mengajaknya makan di kedai tersebut. Kedatangannya ke sana untuk memberikan sarung pedang yang berguna menyimpan pedang Wangsu miliknya itu. Tianhe kembali bertanya apakah ibu dan ayahnya berasal dari sekte Qinghua. Lagi-lagi, Ziying enggan untuk menjawab dan segera pergi. 不愧是修仙人士。 Kemudian semua orang berkerumun di papan mading karena ternyata Lingsa saat ini telah menjadi buronan yang sedang dicari. Namun bodohnya, Tianhe mengambil sketsa wajah itu dan berkata Lingsa adalah teman baiknya. Salah satu polisi di sana meminta ia untuk tetap berada di sana dan ia akan kembali memanggil pasukan kepolisian. Secara bersamaan, Suan Ying datang menghampiri, yang langsung disadari oleh Tianhe terdapat aura pembunuh di dekatnya. Tak lama kemudian, Lingsa datang ke sana menghentikannya dan beralasan pria bertopeng itu adalah teman yang ia ceritakan. Mendengarkan itu, Tianhe tidak jadi menyerang dan menunjukkan pedang Wangsu miliknya agar mendapatkan informasi mengenai pedang tersebut. Baru saja Suan Ying ingin memegang, tiba-tiba tangannya terasa dingin dan membeku, sehingga ia pun melepaskannya dan lalu pergi. Tianhe merasa bingung kenapa ia pergi begitu saja. 哎，我还想问他教。 Lingsa mencoba memegangnya karena tidak mampu, ia pun mengembalikan kepada Tianhe. 嘿，李莎， Di sana Tianhe menunjukkan sketsa wajahnya dan ikut bangga ternyata Lingsa sangat terkenal sehingga dicari oleh pasukan kepolisian. Tentu saja Lingsa menjadi sangat marah karena dengan bodohnya mengungkap identitasnya. 哎，是你啊！ Tak lama kemudian, pasukan kepolisian datang ke sana dan hendak menangkap Lingsa. Setelah menyadari mengenai situasi yang terjadi saat ini, Tianhe melepaskan pedang untuk bertarung melawan mereka dan tidak akan membiarkan Lingsa dibawa oleh kepolisian. Kepala kepolisian di sana yang bernama Pei mengatakan Lingsa merupakan buronan yang dicari selama ini. Apabila berusaha melindunginya, Tianhe juga akan dibawa masuk ke dalam penjara. Namun sesaat setelah Pei mengetahui Tianhe adalah anaknya Yun Tianqing, seluruh pasukan kepolisian langsung menurunkan pedang mereka. Ternyata ayahnya tersebut teman baik Tuan Liu, seorang wali kota. Maka dari itu, Pei mengajak ia untuk bertemu dengan Tuan Liu. Sedangkan Lingsa akan tetap dimasukkan ke dalam penjara untuk sementara waktu dan berjanji Lingsa akan baik-baik saja.
Sementara di tempat lain, Su Yao, ketua sekte Qinghua, mendapatkan pesan dari Xuan Ying kalau pedang Wangsu menyimpan energi spiritual yang sangat tinggi, bahkan dapat membekukan tangan seseorang saat menyentuhnya. Melihat itu, Su Yao menjadi kesal kepada Su Yu, ibunya Tianhe, karena sudah mati sekalipun masih menyusahkan dirinya. Ia pun mengirim pesan balasan menyuruh Xuan Ying tetap menjaga pedang Wangsu dan bunuh siapapun yang ingin mencoba merebutnya. 只能是我的。 Kembali ke Tianhe, ia pun bertemu dengan Tuan Liu yang menganggap ia sebagai keponakan sebab ayahnya tersebut merupakan teman baiknya. Bahkan Tuan Liu sudah menganggap ayahnya seperti saudara kandung. Istri Tuan Liu datang ke sana dan juga sangat senang bisa bertemu dengannya. Nyonya Liu sudah menyiapkan kamar beserta pakaian untuknya. Tuan Liu bertanya keberadaan ayahnya saat ini. Tianhe lalu menunjukkan papan roh nama ayahnya. Seketika Tuan Liu beserta istri sangat bersedih karena baru tahu Yun Tianqing sudah meninggal. 我们应该早点把你给找回来。他最讨厌男人哭了。 Adegan lalu berpindah di sebuah tempat yang bernama Lembah King Feng yang berisikan para tetua dari sekte Qinghua. Pemimpin lembah di sana bernama Tetua Chong, sedangkan wakilnya yang gerasa gerusuk tak pandai diam bernama King. 东西给你进步，你迟早修成一个老树根。 Lalu Ziying datang ke sana untuk menemui Tetua Chong dalam menanyakan sesuatu hal. Apakah bisa di dunia ini seseorang yang belum pernah berlatih namun kekuatan spiritualnya sangat tinggi, bahkan bisa memiliki ilmu cenayang, yang dimana pertanyaan itu mengarah ke Tianhe. Tetua Chong menjawab, mustahil seseorang bisa memiliki ilmu cenayang tanpa berlatih. Bahkan ia sendiri, kekuatan spiritualnya berada di tingkat 6 dan belum mampu mempelajari ilmu cenayang. Hanya seseorang yang berada di tingkat 7 baru bisa mempelajarinya. Namun itu juga mustahil sebab di dunia ini belum ada seseorang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat 7. Kembali ke Tianhe, ia pun akhirnya mengetahui alasan Tuan Liu baik kepadanya karena ayahnya di saat dulu pernah menyelamatkan Tuan Liu beserta istri dan anaknya yang hampir dibunuh oleh klan siluman 19 tahun yang lalu. Maka dari itu, mereka menganggap ayahnya sebagai sang penyelamat dan tidak akan melupakan kebaikannya. 快尝尝我的手艺。 Adegan kembali lagi ke Ziying. Di sana, Su Yao, ketua sekte, datang ke lembah tersebut. Melihat ketua sekte datang ke sana, Ziying lalu pergi. Su Yao lalu memberikan informasi. Yun Lei, pemilik pedang sihir yang masih tersegel, kini sudah sadar dari komanya. Mendengarkan itu, Tetua Chong lalu pergi dari sana. Begitu juga dengan Tetua King yang juga ikut pergi dengan alasan masih ada kerjaan yang harus ia selesaikan. Melihat itu, Su Yao menyadari para tetua seperti ketakutan setelah mengetahui informasi tersebut. Sedangkan Tianhe diberikan arak madu yang begitu enak. Karena baru pertama kali meminumnya, ia pun begitu senang. Tuan Liu berencana menikahkan ia dengan putrinya agar mereka bisa menjadi satu keluarga. Tianhe yang tidak tahu arti pernikahan main setuju saja. Lalu kemudian ia tertidur akibat mabuk. 就这么定了啊！不过这孩子真是天人质朴。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Lingsa yang berada di penjara dihampiri oleh Sun Ying dan memerintahkan ia untuk membawa Tianhe bersama pedang Wangsu ke sekte Qinghua. Apabila menolak, ia tidak akan memberikan pil keabadian. Mau tidak mau, Lingsa menuruti perintahnya dan kabur dari penjara tersebut. Ia lalu pergi ke kamar Tianhe dan mendapatinya sedang mabuk. Ia hendak membawanya pergi meninggalkan kediaman Tuan Liu. Namun setelah mengetahui Tianhe menyetujui permintaan Tuan Liu yang hendak menjadikannya menantu, membuat Lingsa sangat marah. Ia pun berusaha menjelaskan arti dari sebuah pernikahan. Namun tetap saja Tianhe yang masih di bawah pengaruh alkohol tidak mengerti penjelasannya. Tidak ingin itu terjadi, Lingsa segera membawanya pergi secara diam-diam.
Di tempat lain, Guru Zhao sudah bersiap untuk menyerang Tian He dan merebut kembali pedang Wangsu. Mereka pun segera menyelinap masuk ke dalam kediaman Tuan Liu. Sedangkan mereka berdua yang ingin meninggalkan kediaman Tuan Liu justru terjebak ke dalam dunia ilusi. Tidak tahu siapa yang melakukannya, namun mereka berusaha keluar dari sana. Tanpa sengaja, Guru Zhao juga terjebak di sana. Mereka pun akhirnya bertemu. Kali ini, Tian He berhasil dilumpuhkan oleh mereka menggunakan tali pengikat dewa yang membuatnya tidak bisa bergerak. Terpaksa, Lingsa bertarung sendirian menghadapi mereka. Di saat Lingsa hampir dibunuh, tiba-tiba tanpa sadar, kekuatan terpendam yang berada di tubuh Tian He langsung keluar dan berhasil melepaskan diri untuk melindungi Lingsa. Tak lama kemudian, seorang wanita pemilik dunia ilusi tersebut datang ke sana. Ia bernama Meng Li, anaknya Tuan Liu. Ia pun mengusir kedua pasukan itu keluar dari dunia ilusinya. Singkat cerita, setelah keluar, mereka berdua sangat terkejut ternyata Meng Li anaknya Tuan Liu. Meng Li justru mengucapkan terima kasih kepada Tian He karena berkat ayahnya di saat dulu menyelamatkan ia bersama kedua orang tuanya. Tuan Liu datang ke sana akibat terjadi keributan. Pei, kepala kepolisian, hendak menangkap Lingsa karena kabur dari penjara. Lingsa mengaku saat dulu pernah merampok, namun yang ia rampok adalah para bandit. Lalu hasil rampokannya ia kembalikan lagi kepada warga. Mendengarkan itu, mereka sadar perbuatannya tidaklah salah. Namun, pencuri tetaplah pencuri yang harus menerima hukuman. Demi menegakkan keadilan untuknya, Meng Li memiliki sebuah ide. Saat ini, banyak warga yang menghilang secara misterius setelah memasuki wilayah makam Raja Yunan. Ia ingin membawa Lingsa bersama Tian He untuk menyelidikinya. Apabila berhasil menemukan penyebabnya, maka Lingsa harus dibebaskan. 也算他将功补过。成交，就这么说定了。 Awalnya, sang ayah tidak setuju. Bukan ia tidak mau membebaskan Lingsa, namun ia takut Meng Li anaknya ini akan celaka dan terjadi apa-apa kepadanya saat penyelidikan. Meng Li membuat ayahnya untuk tenang sebab ia bersama Tian He dan Lingsa yang hebat dalam bela diri. Insya Allah ia yakin akan selamat. Karena terus didesak, mau tidak mau sang ayah menyetujui keinginannya. 那就依我女儿之意，这位姑娘。 Lalu keesokan hari sebelum berangkat, mereka makan bersama terlebih dahulu. Lingsa seketika langsung terpesona di saat Tian He mengganti pakaiannya. Tidak lagi menggunakan pakaian primitif. Aura ketampanannya langsung terpancar yang membuat ia tidak berkedip sama sekali. 真有你爹当年大侠的风采。 Singkat cerita, mereka telah pergi ke wilayah makam Raja Yunan. Saat hendak melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, tiba-tiba murid sekte King Hua juga datang ke sana untuk mencari senior mereka, yaitu Zi Ying. Mendengarkan itu, Tian He berkata, Zi Ying juga teman mereka. Kedua murid itu tidak terima Tian He menyebut nama Zi Ying. Karena bagi mereka, Zi Ying merupakan senior yang harus dihormati dan tidak pantas namanya disebut oleh mereka. Alhasil perdebatan pun terjadi antara kedua murid itu dengan Lingsa. 丫头，怎么说话呢你？大叔，叔是啊，你怎么样？别理他，他脑子有问题那我们也。走，不理他们。 Setelah itu mereka pun masuk ke dalam hutan wilayah makam Raja Yunan. Di sana mereka justru menemukan Pei, ketua kepolisian yang pingsan di tempat. Tidak hanya itu, Pei seperti sedang keracunan. Meng Li menggunakan obat miliknya untuk menetralisirkan racun di tubuh Pei. Tiba-tiba, Lingsa ditangkap oleh akar pohon di sana. Melihat itu, mereka pun segera mengejarnya. Namun sayang, Lingsa diseret masuk ke dalam sebuah lubang. Tian He bersama Meng Li yang tiba di sana juga ditolak ke dalam lubang tersebut oleh akar pohon di hutan itu. Ternyata, lubang itu menyimpan sebuah goa yang sangat dalam. Karena penasaran terhadap tempat itu, mereka pun segera menelusurinya. 你没事啊？里已经是玉南亡灵的甬道了。
Sambil berjalan, Meng Li baru sadar goa tersebut merupakan jalan masuk menuju istana milik Raja Yunan yang terkubur dengan tanah sejak ribuan tahun yang lalu. Lingsa mencoba menggunakan kompas miliknya untuk mendapatkan jalan keluar. Namun anehnya, kompas itu terus berputar-putar tidak jelas. Bahkan mereka juga menyadari sejak awal hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba, wanita tanpa wajah datang ke sana mencoba menyerang. Tianhe dengan sigap melawannya. 说不定她就是女副神，现在罗盘也正常了。 Di waktu bersamaan, Ziying juga berada di hutan wilayah makam Raja Yunan. Ia bertemu dengan Pei yang telah sadar dan berkata saat ia pingsan, ia menyadari Meng Li, Tianhe bersama Lingsa masuk ke dalam hutan tersebut untuk menyelidiki warga yang tiba-tiba menghilang secara misterius di dalam hutan itu. Mendengarkan hal tersebut, Ziying menyuruhnya untuk tetap berada di sana dan biarkan ia pergi mencarinya. Singkatnya, mereka memasuki sebuah ruangan yang ternyata istana kerajaan milik Raja Yunan. Tidak hanya terkejut mengenai tempat itu, mereka juga merasa heran karena sudah ribuan tahun istana itu terkubur, namun terlihat masih sangat terawat dan bersih. 多新鲜的！ 我就是看看。灵山，你慢点。 Tepat di kursi singgasana milik Raja Yunan terdapat 2 buah batu giok berbentuk kodok. Diketahui giok tersebut memiliki sumber essence yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang secara cepat. Lingsa berkata, caranya cukup mudah. Mereka tinggal menanam salah satu batu giok tersebut ke dalam tanah. Dengan sendirinya akan mengeluarkan essence murni yang nantinya bisa mereka makan untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Mendengarkan itu, dengan polosnya, Tianhe ingin mengambilnya. Tiba-tiba dari arah belakang, grup musik dan penari muncul di sana. Hal itu membuat mereka sangat terkejut dari mana datangnya orang-orang ini. Di waktu bersamaan, lubang itu seketika menutup dengan sendirinya di saat Ziying telah tiba di sana. Karena sedari tadi tidak menemukan keberadaan Tianhe dan kawan-kawan, Ziying menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi hawa keberadaan mereka. Kembali ke Tianhe, mereka melihat Raja Yunan duduk di kursi singgasananya. Di sanalah Raja Yunan berbohong kalau selama ini ia belumlah mati dan menjadi abadi akibat memakan pil keabadian yang membuatnya berubah menjadi seorang dewa dan memilih tinggal di istananya yang terkubur itu. Tianhe lalu bertanya bagaimana kabar ayah dan ibunya. Raja Yunan menjawab, ayah ibunya itu sudah menjadi dewa dan hidup kekal di dunia langit. Ibunya juga sangat merindukannya dan sangat senang memiliki anak yang berbakti sepertinya. Jelas Tianhe menyadari itu adalah kebohongan, sebab sejak ia lahir, ibunya sudah meninggal. Bagaimana bisa sang ibu mengetahui ia adalah anak yang berbakti atau bukan? Raja Yunan memberikan 3 gelas air keabadian kepada mereka. Lingsa yang sejak awal menginginkan itu tanpa berpikir panjang ingin meminumnya. Tianhe mencoba menghentikan sambil berkata Raja Yunan sudah berbohong mengenai ibunya. Namun sayang, Lingsa sudah terpengaruh dan meminum air tersebut. Tianhe langsung membunuh Raja Yunan dan istana itu seketika langsung berubah. Sementara itu, Wen Yu datang ke sana dan menyerang Ziying, namun ia kalah. Baike, pemimpin siluman penghisap mimpi, juga datang. Ternyata serangan yang dilakukan oleh Wen Yu merupakan jebakan, sehingga tanpa sadar Ziying keracunan dan kekuatan spiritualnya seketika melemah. 怎么会变成这样？有杀气！ Kembali ke mereka.
pandangan Tianhe bersama Meng Li, istana itu sudah hancur berantakan. Namun dari sisi pandangan Lingsa, istana tersebut terlihat bagus dan megah. Tidak hanya itu, ia yang sudah terpengaruh akibat meminum air tersebut tanpa sadar mengakui ia mendekati Tianhe hanya untuk bisa mendapatkan pedang Wangsu. Dengan begitu ia bisa mendapatkan pil keabadian yang ia butuhkan. Tentu saja Tianhe sangat terkejut mendengarkan pengakuan darinya. Pertarungan lalu terjadi. 妖主，方参光剑。 Tianhe sengaja mengambil kantung yang selalu dibawa oleh Lingsa untuk mendapatkan salah satu barangnya yang mungkin saja bisa mengembalikan ingatan dan kesadarannya. Sebuah gelang ia tunjukkan kepada Lingsa, berharap ia bisa sadar kembali. Namun sayang, Lingsa belum sadar, bahkan menusuknya sehingga Tianhe terluka. Seketika, Lingsa mengingat masa lalu yang pernah ia lewati bersama Tianhe, yang membuatnya akhirnya sadar kembali. 还有你爹娘的东西，走了。 是我，天，没事。 Tak lama kemudian, Raja Yunan datang ke sana. Ia mengaku bukanlah seorang dewa dan tak pernah memakan pil keabadian. Alasannya bisa bangkit dari kematian karena Baike, pemimpin siluman penghisap mimpi, telah membangkitkannya dan memberikan ia sebuah tugas untuk membunuh Tianhe agar bisa mengambil pedang Wangsu dari tangannya. Raja Yunan tidak akan membiarkan mereka keluar dari istana tersebut. Lalu pertarungan pun terjadi. Akhirnya, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Tianhe yang menebasnya sehingga menjadi musnah. Secara kebetulan, tebasan pedangnya itu juga menyelamatkan nyawa Ziying yang hampir dibunuh oleh Baike, sehingga racun di tubuhnya seketika menghilang. Baike langsung menyadari baru saja tebasan pedang itu berasal dari pedang Wangsu yang ia cari selama ini. 韩姑娘， Lingsa， Tak lama kemudian, wanita tanpa wajah datang ke sana dan menyerupai wajah Lingsa. Ia membantu mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Ternyata sejak awal ia menampakkan diri agar mereka bisa menghentikan kejahatan dari Raja Yunan. Ia merupakan kumpulan roh dari seluruh pelayan milik Raja Yunan yang telah mati ribuan tahun. Setelah Raja Yunan berhasil dibinasakan, ia pun menjadi lega dan berterima kasih kepada mereka. 大侠的儿子，我便下定决心，一定要尽我所能的帮助。多谢几位，我们有缘再会。 Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, Lingsa meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia juga sempat berbicara kurang mengenakan mengenai misinya saat ini. Tianhe justru tidak percaya terhadap apa yang ia ucapkan barusan dan percaya Lingsa tidak mungkin memanfaatkannya. Karena itu hanyalah ulah dari Raja Yunan yang telah mengendalikannya. Mendapatkan kepercayaan seperti itu, Lingsa sangat bersyukur memiliki teman seperti mereka yang begitu sangat setia. Sesaat mereka menemukan Ziying yang masih belum sadarkan diri. Melihat itu, Tianhe tidak percaya seorang pendekar hebat sepertinya bisa terluka seperti ini. Setelah sisa racun di tubuhnya dikeluarkan oleh Meng Li, Ziying akhirnya sadar kembali. 多谢，多谢二位姑娘相助，莫容子英。 师叔，可算找到你了。走。 Singkat cerita, Pei kembali ke kediaman Tuan Liu untuk mengabarkan Putri Meng Li bersama Tianhe beserta Lingsa berhasil menyelesaikan kasus yang terjadi di wilayah makam Raja Yunan. Mendengarkan itu,
Tuan Liu beserta istri begitu sangat senang. Saking senangnya, Tuan Liu sudah tidak sabar menikahkan putrinya kepada Tianhe. Ia pun akan mempersiapkan acara pernikahan tersebut sekarang juga untuk memberikan kejutan. 天河也名正言顺成为我们家的人了，就听老爷的安排。甚好。韩姑娘， Setelah kembali, Lingsa sangat terkejut melihat semua orang sedang sibuk mempersiapkan sebuah acara. Ia pun tidak terima di saat mengetahui Tianhe akan dinikahkan kepada Meng Li hari ini juga. 不行，得赶紧走。 Sementara itu, Tuan Liu menyuruh Tianhe menggunakan gaun pernikahan. Hanya dengan begitu, mereka bisa menjadi satu keluarga. Lagi-lagi karena Tianhe tidak mengerti arti dari sebuah pernikahan, ia pun main asal setuju saja. 媳妇，又要换衣。 Sedangkan Meng Li menolak pernikahan tersebut dan meminta sang ibu untuk menghentikannya. Namun sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa sebab ini kemauan ayahnya sendiri. 妥了。 Di malam hari saat mereka sedang makan, Tianhe datang menggunakan gaun pernikahan. Hal itu membuat Lingsa sangat marah. Karena apabila ia menikah, maka misinya mencari identitas orang tuanya beserta pedang Wangsu tidak akan bisa dilakukan. Setelah dijelaskan arti dari pernikahan dan apa itu cinta, seketika Tianhe langsung menolak. Ia menganggap Meng Li sebagai sahabatnya, bukan orang yang ia cintai. Ia menyetujui permintaan Tuan Liu karena sebelumnya menganggap pernikahan itu hanyalah sebuah ritual untuk menjadikan ia sebagai keluarga Tuan Liu. Apabila disuruh menikah, ia tidak akan mau. Tuan Liu akhirnya sadar dan meminta maaf atas keegoisannya. 老爷，我就敬你们一杯。 那女儿敬爹爹，敬娘，敬大家。 好。 Saat sedang makan, Tianhe berkata, ia sehabis ini akan pergi ke sekte Qinghua untuk mencari tahu identitas orang tuanya beserta informasi dari pedang miliknya itu. Tiba-tiba, Meng Li meminta izin kepada orang tuanya karena ia ingin pergi ke sekte Qinghua juga. Jelas hal itu ditolak sebab ia adalah satu-satunya anak mereka dan Tuan Liu tidak mengizinkannya pergi. 你现在别来这个，说什么也不行，要么就留在家里。 Di tempat lain, Guru Zhao kini membawa pasukan dan kembali memasuki kediaman Tuan Liu untuk mencuri pedang Wangsu. Tiba-tiba, Xuan Ying datang ke sana menghabisi mereka semua karena ia sudah ditugaskan oleh Su Yao untuk menjaga keselamatan Tianhe beserta pedang Wangsu. Rins, 为何要劫杀我们？你怎么会在这儿？多紧张！ Sementara itu, Meng Li menjelaskan kepada Tianhe alasan ia ingin pergi ke sekte Qinghua untuk mencari informasi mengenai orang tua kandungnya. Ternyata, Tuan Liu bukanlah orang tua aslinya. 19 tahun yang lalu, di saat ia masih bayi, ayah Tianhe, Yun Tianqing, menyelamatkannya dari serangan klan siluman dan dititipkan kepada Tuan Liu untuk dirawat. Alasan ia bisa mengingat kejadian tersebut padahal ia masih bayi karena ia memiliki kemampuan spesial sejak lahir dan mampu mengingat kejadian masa lalu meskipun ia masih bayi. Tak lama kemudian, Lingsa datang ke sana dan ikut mendengarkan penjelasan darinya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka berdua pun setuju membawa Meng Li bersama mereka pergi ke sekte Qinghua. 我不是我爹娘的亲生女儿，我内心又隐藏了很多年的秘密。 Sementara itu, Guru Zhao yang terluka parah sedang diobati oleh master berambut putih yang ternyata Tetua Chong.
Guru Zhao berkata yang menyerangnya barusan adalah Suan Ying, pasukan pribadi milik Su Yao, ketua sekte Qinghua. Mendengarkan itu, tetua Chong menyadari Su Yao juga menginginkan pedang Wangsu dan diam-diam mengutus pasukannya. Ia pun berkata bencana besar sebentar lagi akan terjadi. 他还说夺心者死。大祸将至啊！